Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum as-su'a bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Bapak Ibu hadirin jamaah tasbih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur memuji Allah sisi arajan nampung Allah taala. Sabari kepasi mata-mata hadir ke ukur mabaraka ini ke lainnya untuk pasilan narangi sininggi pernah perintah pong Allah taala. Foto perbemang manini oleh pura napa pesangka pong Allah taala boleh diakoram lebih dan dia boleh disunah Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan niat pampas salam ala sisi arjana Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan al-insanul kamil. Insanul kamil itu adalah sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan yang mencolok begini Pak. Yang komak kerepong Allah taala dalam Al-Qur'an itu kata al-wafat. Jadi manusia diwafatkan itu juga sempurna. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Kami wafatkan kata Allah, berarti kami sempurnakan. Jadi makna wafat itu menurut Quraisy Shihab adalah suku. Agarnya pas suku ya otomatis. Pas suku matanna, pas suku decolina. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami tutup rapat mulutnya, tapi kami fungsikan matanya kedua, telinganya, kedua tangannya dan kakinya. Jadi menurutku ia resenya al-wafat. Nasabah itu tomatiwe naitani mereka. Ini depatai mereka. Atau ada yang diam mereka di sini. Kakak di mata, dua mata kotak. Berarti dia pada suku mata ini belum sempurna. Yang kedua, sempurna telinga. Suku ini colina. Makin suku nang kalingai bersalena tutuwe aku kibule. Begitu juga Nabi. Nabi itu dikatakan al-insanul kamil, sempurna dalam pandangan Allah. Nasabak suku ampena, suku kide-kiduna. Ia nak doakan Nabi ta inna ma buistu li utammima maqarimal akhlaq. Saya diutus hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah kia angka telu ampe Nabi ta yang sangat terkenal dalam Al-Qur'an, dan ini perubahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu Allah sendiri yang memuji akhlaknya Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi itu memiliki akhlak yang mulia, yang indah. Siapa yang memujinya? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, semua Al-Qur'an sudah diterjemahkan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk ini tiga yang kita bicarakan nanti adalah diantara banyak akhlak Nabi, dan tiga diantaranya terdapat dalam Al-Quran yang sangat populer. Pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur, dan yang ketiga adalah ikhlas.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya yang saya baca tadi, asta'inu bis-shabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah salat dan sabar itu sebagai penolong. Jadi Bapak Ibu hadirin, ieu sing sabara tadinya makada memekok, beda sing memekok, beda sing sabara. Ya ko angka tahu di kasalana, tapi dikan betul dari nabi mah sabara kaya bangun. Bukan sabar itu. Bapak Ibu hadirin. Jadi saya sabara itu ada tiga. Kalau penafsirannya itu pada Tuhan Purana Rampe Andre Kuta Prof. Nasarudin Umar. Jadi yang musabara sifatna. Jadi yang kopesnya sabarai aja as-sabur. Yang komakkar itu masabir berarti tahunna. Ini tidak karena Allah Ta'ala innallaha ma'as sabirin. Majempung tahu sabarai tulis bawah nih Allah Ta'ala. Nah, sekarang sabar dulu sifat. Sabar Bapak Ibu hadirin sabara itu yang ponakan lagi musibah nakia tingkatan sabarai telu. Pertama sabara ki nareko ijamai parentana Allah Ta'ala. Termasuk mengerjakan ibadah sholat, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan ibadah puasa, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan segala amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah itu memang dibarengi dengan nilai kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Hadirin. Nah iya rosak barai angkai dipamulangi tadi angkai dipatangkan ya dipacampuran. Nah kia mana ini kata madari sabar kayak waktu nama orang tua maka ni tadi tadi sabar ya itu pokok mani. Jadi sesabara dipamulangi maka ni kita as-sabaru inda saqmatil ula. Nah itu sabar angkai dipamulangi tadi dipatangkan tadi itu dipacampuran. Bapak Ibu. Jadi sabara ya senge di nabolai noko-noko namun dinakan ya senge lasa. Di nabolai keluh kesah namun ni tades sadalat. Isabara ya Bapak Ibu. Nanti di belakang Allah Subhanahu wa taala. Di nabolai noko-noko nariko mapat di ajena. Jadi turian ke mapesona lo di sisi arja na pengalatan. Sabab pengalatan memang ya resane. Kalau kau sandar di tembok, tembok bisa runtuh. Kau sandar di pohon kayu bisa tumbang. Tahu kau sandar kepada pejabat, pejabat ada pensiunnya. Tapi sandarlah kepada Allah, Allah tidak pernah tumbang, Allah tidak pernah pensiun, Allah tetap Allah. Kenapa? Karena kita butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kita. Ini perlu pengelatan. Bapak Ibu hadirin. Jadi sabar ketika menjalankan perintah Allah. Ya kau ni para rokok kau imam, aja mau rokok juga. Ya kau ni pendidikan rangi untuk buka puasa aja mau buka juga. Sabarlah menjalankan perintah Allah. Sabar yang kedua, sabaraki nareko ibelaihi resenija. Sabarlah dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tabe, Bapak Ibu hadirin. Ini banyak juga perempuan kita sebagian umat Islam kadang-kadang ingin menyempurnakan ibadah puasa akhirnya minum pil penahan haid. Ya. Dikna sebelum di masjid puasa. Padahal menurut kajian ulama itu haid itu adalah juga ibadah. Ibadah itu haid atau bukan? Ibadah atau bukan itu haid? Ibadah besti. Di mana ibadahnya? Kan ibadah kan ada dua. Satu perintah, satu larangan. Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah sholat, tapi Allah larang perempuan ketika haid. Jangan sholat ketika kamu haid. Nabi perintahkan jangan dekati masjidku ketika haid. Itu berapa itu? Itu kan perintah dalam bentuk larangan.
Berarti yang uyul dari minggu iya berarti kita sudah beribadah. Jadi jangan menganggap mencari pakai bukan ibadah juga itu. Bapak Ibu, termasuk ibadahnya suami. Sabarlah, Bapak Ibu. Jangan dulu. Hadirin dan belakang Allah Subhanahu wa taala. Itu kan perintah. Makanya itu semua adalah menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabarlah ketika menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Bapak Ibu. Sabar apa lagi? Sabar yang ketiga. Sabarlah ketika tertimpa musibah. Nah, kia ada apa sabar itulah kalimat inna lillah. Kayak kadang-kadang kita itu inna lillah itu dia pun itu inna lillah yang otomatis. Padahal bukan seperti itu konsepnya dalam Al-Qur'an. Lasa inna lillah terdesan dalam inna lillah terdemotoro inna lillah itu inna lillah semua. Tapi kita itu ada inna lillah yang otomatis. Yang kau merasa dia yang malasi kasih innalillah itu dia pernah mati. Padahal tidak seperti itu. Maknanya apa innalillah itu? Maka dari Ar-Riyadul Syekh Mutawalli Syahrawi apa kata beliau? Benenge dia gaga ayat apa turu ko Allah Taala no aku lebok na lino namun iya si ayat ebawon gena ni lino lolo lisa betuan agak onro eganda natangkong onro eganda kandungan na iya ayat cukup ini ayat satu saja innalillah wa inna ilaihi rajiun cukuplah dunia dengan segala isinya. Begitu banyaknya kandungan kalimat innalillah. Kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini menyadarkan kita bahwa apa yang punai wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dia yang punai cek bahwa wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sedikit saja yang kita miliki Bapak Ibu. Makanya ketika kita tertimpa musibah, cepat lepaskan kalimat itu sebagai bentuk kita kesabaran kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Di Parepare pernah ada kasus lama ini, tapi saya masih ingat imam dipecat gara-gara dia waktu baca ayat asal apa-apanya ongko nak alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasil ini jemaah kuliah orang baca mati wajar dah mati sisa nah pura siapa wajar iya suruh baca maka dari bangun sudah bahaya imam percaya. Padahal Bapak Ibu hadirin semua dalam Al-Quran adalah nasihat kepada kita. Kalau kalian mengalami pakai Nabi kita nawiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Quran. Bacakan kibolam nasabari dua. Pertama salat, yang kedua Al-Quran. Al-Quran itu nasihat. Apa nasihatnya Al-Quran? Nasihat yang pandai berbicara. Apa nasihatnya kematian? Nasihat yang tidak pandai berbicara. Apa banyak mana? Tapi terkadang kita salah menafsirkan yang namanya Al-Quran. Seakan-akan itu doa. Kalau doa memang yang mati dia, namun dia doa kita tekno, kita mati. Bapak Ibu, karena memang jalannya seperti itu. Maka sabar yang ketiga, sabarlah ketika tertimpa. Cepat kembali kamu kepada Allah. Tapi ada yang lebih hebat. Siapa itu? Ummi Salamah. Ummi Salamah itu anaknya meninggal, tapi beliau tidak mengatakan inna lillah, malah dia melepaskan kalimat alhamdulillah. Lalu sahabat-sahabat semua berkata, Ummi Salamah, sadarlah, mari mempunyai alhamdulillah, nama dia itu. Dan dia kenapa beraki kung Allah Ta'ala kulina bitta akada inna lillah adalah Ummi Salamah. Betul, tidak salah, tapi saya melepaskan alhamdulillah karena saya bersyukur kepada Allah bisa jadi seorang ibu. Berapa banyak perempuan yang tidak bisa jadi ibu, dan alhamdulillah saya dititipkan anak oleh Allah, tapi Allah lebih cinta anak itu. Ketika itu juga Ummi Salamah melahirkan seorang anak, kemudian dibawa kepada Nabi, lalu Nabi agak cakap-cakap ormai apa naring yeronane, apa Nabi juga memberi nama anak itu bernama Abdullah. Abdullah tumbuh dewasa dan menikah dengan perempuan, lahirlah anak 9, dan 9 anaknya itu semuanya penghafal Al-Quran. Bayangkan itu buah
daripada kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau as-sabur itu lebih tinggi lagi. Ia kuyo sabaran ini. Kadang-kadang kalau kita tertimpa sesuatu, tapi sabur arwah. Tapi itu namanya as-sabur, di atasnya lagi. Tidak ada lagi dia gaya seni, dia gaya senoko, dia gaya secek semata-mata. Dia selalu berkata ini dari Allah. Bahkan ya Qur'an atau makara-kadai makar kami, ya Allah, boleh jadi orang ini yang kukirim untuk menguji kesabaranku kepada-Mu ya Allah. Dia tidak pernah salah paham kepada orang, tapi dia selalu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berpikir positif. Dan yang ketiga, sabar yang paling tinggi, masabir, orang-orang yang senantiasa bersabar kepada Allah. Tulis di bawah nih Allah taala. Innallaha ma'as sabirin, macam putus sabarae tulis di bawah nih Allah taala. Kira-kira Bapak Ibu, ni yang belum mengenai ki tulis di bawah nih Allah taala. Kamu apa? Sedangkan si bawah lagi bupati, dia belum manu ki, si bawah ki presiden ni kan belum. Tapi si bawah ki bupati dia berani ganggu ki. Maka Pak si bawah ki yo pancajengi bupati. Si bawah ki yo pancajengi si bawah ki yo pancajengi presiden ni. Bagaimana keadaan kita kalau kita selalu bersama dengan Allah? Bapak Ibu, dan inilah yang dirasakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Senantiasa Rasulullah masabir, senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sabar. Yang kedua, sifat Nabi yang kedua adalah pandai bersyukur. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya syukuruki lo tambahi, tapi gede syukuruki menjadi pacar dari watak kalian. Sekarang syukur itu beda-bedakan ibu bapak. Ya kalau lo DC lo tidak ada kata apa? Alhamdulillah. Apa itu syukur? Bukan, syukur itu namanya tahmid. Kan ada tiga: tahlil, tahmid, takbir. Tahlil, la ilaha illallah. Tahmid, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Jadi kalau orang mendapatkan rezeki, dapat nikmat, Allah mengatakan alhamdulillah, itu belum bisa dikategorikan dengan syukur, tetapi baru bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk terima kasih. Makanya Bapak Ibu hadirin, syukur itu hadirin bukan hanya melapaskan yang namanya tahmid, syukur alhamdulillah. Tetapi makna syukur yang diterjemahkan oleh ulama adalah ya koang keagak boleh dan le tak pemakai gitu pi anggota ayo anggota tasbih yuk setelah selesai tasbih kita singgah nanti di rumah makan. Itu namanya syukur. Tebahan nih. Oh pilih pembantu. Syukur itu ini paling tinggi syukur. Orang hanya memanai alhamdulillah, ini pribadi kita. Tapi komunikasi ini tahu antara ada alhamdulillah syukur alhamdulillah. Ayo kita pergi makan. Itu syukur, Bapak Ibu. Berbagi kepada orang itulah syukur yang sesungguhnya. Kalau kita hanya mengucapkan alhamdulillah, itu baru tahmid. Coba. Dan ini yang mahal. Masudi matraktir ini. Masudi. Tidak semua orang mampu, semua orang punya, tetapi tidak semua orang bisa. Bapak Ibu, engkau malas, tetapi mampu nggak dia? Kasih singgah orang makan di rumahnya, itu nggak mahal, itu syukur. Ya, nah, ada tingkatan yang lebih tinggi dengan syukur itu. Apa itu? Kan ada dua, syukur, as-sakur. Itu as-sakur itu paling tinggi. Apa itu as-sakur? As-sakur itu ada, tidak ada, tetap dia berlaku baik kepada Allah. Angka dijaga, dicetogi boleh, jatogi boleh, tetap moy alhamdulillah. Maloga macipi, tetap masih dekah. Itulah as-sakur, Bapak Ibu.
Saya kasih perumpamaan begini. Tidak ada itu jembatan surga yang paling dekat bagi seorang perempuan kecuali berbakti kepada suami. Surga itu nama pikir betul adalah kita. Siapa tahu betul adalah kita. Berapa jinakalnya jika punya suami? Yang paling dekat kan Fir'aun. Tapi bagaimana istrinya? Siti Asia. Dia tetap taat kepada suaminya. Fir'aun. Kamu betah Bapak Ibu hadirin. Gara-gara ketaatannya kepada suaminya sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai perempuan yang memiliki as-sakur yang paling tinggi. Maka dari Aisyah Asia yang kawin Nabi Musa, maka saya melihat dia adalah Tuhan saya. Apa yang disembah Nabi Musa itulah Tuhan saya. Tapi ketika aku melihat suamiku nakal, tetapi dia adalah tamim dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tetap taat kepadanya. Ketaatanku kepada suamiku karena dia adalah pelindungku nanti di akhirat, dan ketaatanku kepada Nabi Musa karena aku menyembah apa yang disembah oleh Nabi Musa. Coba lihat itu as-sakur Bapak Ibu. Jatuhi polei, dicetogi polei, tetai nasukuruki. Makanya itu ada ayatnya itu alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibinal gaitha wal 'afina 'anil nas wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi orang muttaqin itu adalah orang yang mampu bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Maloga togi, macipitogi, tataiha digagan nokona, tataiha masidekah, siaga-siaga tunah diri. Malaga togi, macipitogi, tataiha napandre toge. Bapak Ibu, pernah mungkin saya kisahkan itu sahabatnya Nabi Musa alaihissalam yang miskin tapi filosofi, tapi Allah kasih kesempatan dia kaya, meskipun maka di Allah Ta'ala, Musa, milo aku iya maka ada sogi iya roh sahabatmu, pada lawan nih, dia boleh sogi iya, maka toto nabi to pakir, pada nih, dia boleh sogi sahabat, maka toto nabi to pakir, pada Musa, pada Allah Ta'ala, melo kasogi itu nabi tah, namun sedang kamu, asal merasa kamu, maka jauh ikan tusuk itu, namun mat baru ratu. Maka jadi minta nama kusuk, more ni. Tapi kalau lapar tuh makan dia tuh, aja ginapau, saratogi, cocotogi, yang kusuk yang kalinya, melotok aja rasakan ni, magi sesogi. Akhirnya Nabi Musa kembali ke Bukit Tursinah berdialog dengan Allah. Puan, ada saya kesempatan yang sahabat aku balik bola aku. Pakai saya kasih tapi melotok itu sogi. Oke, mau Allah Ta'ala udah bawa ini boleh kasih kesempatan 1 tahun dia kaya. Akhirnya dikasih kesempatan kaya selama 1 tahun. Rapi sulam beda-beda kalian. 2 bulan, 4 bulan dipitah. 3 bulan, rutu digelar OKB, orang kaya baru. Bende. Karena sera 10 lah, beda sogi. Maka dia ini megalan dan orang parah nih. Kini orang mau tarik, kaya lakinan. Ibu ko si di bangunan aku ini batata taruh mana kalau sebab kota dah. Aku orang ini gini gitu lalu hari ini sedekah banget. Sedekah. Angka si lalu, agak kurang ulangmu, golah, anak golah. Agak kurang ulangmu, minyak, anak minyak, sedekah betul. Nah rapi 2 tahun, tak tambah sogi. Gana 3 tahun, pede sogi. Dia nak kacau sogi kurang bampung. Nabi Musa lagi heran. Maaf sogi 3 tahun ni dia pernah pakai. Yang Cina aku pengalatan si tahun ni. Kenapa tidak miskin? Sudah 3 tahun ini. Nabi Musa tanpa diperintah datang lagi ke Bukit Tursinah, dialog dengan Allah. Puang, macam kira boleh berlaku asas itu mikro lagi. Sogi, pamanah kata 3 tahun ni dia pernah pakai. Agar saya pengalatan, Musa, tidak mungkin aku ambil kekayaannya bagi orang yang rajin bersedekah kepada aku. Tahu, tapi tidak tahu senang. Itu bagian juga daripada syukur. Jadi kau bilang sogi, ambil yang mana gak kamu? Sogi itu, Bapak Ibu, agak sampai kapan nih? Biarlah Allah yang membalas semua kebaikan itu.
Bapak Ibu hadirin. Kemudian ini as-syakur, ya. Jadi as-syakur itu bagian daripada ketaatan kita kepada suami kita, bagaimanapun modelnya. Tapi makanya itu ibu, Pak, jujur ini Bu ya, jujur Bu ya, suami itu sebenarnya tidak penting-penting amat. Yang penting itu adalah lawannya itu. Namun kita pergi pagi pulang pagi yang penting bawa, karena memang suami mau gagal mau tidak gagal yang penting masih masyarakat. Tidak bisa dilepaskan itu, Bang. Ya, makanya kita suami-suami ayo kalau tidur dengan istri usahakan peganglah jidatnya. Bacakan salawat 3 kali, baru berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Nabi Ibrahim ini tapi kita tidur apa tuh baca salawat Nabi 3 kali Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru berdoa, ya Allah, selamatkanlah istriku dari godaan COD. Bapak Ibu hadirin, ayat terakhir. Yang terakhir apa itu? Yang terakhir adalah sudah sabar, sudah syukur. Yang terakhir adalah ikhlas. Nah, inilah ruhnya ibadah, nyawana ibadah. Dan ikhlas dulu. Bapak Ibu hadirin, ikhlas, sir, rahasia. Mana riwayatnya? Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, mama nak ikhlas? Ya sih ikhlas. Akhirnya Abu Bakar, ayo disegit, jawab, udah minta. Ya Rasulullah, kita nikah mengenai masalah ikhlas ya. Ayo sih ikhlas. Kalau dia minta, ayo diusengin, coba itu, jawab. Udah naik Jibril, ayo sih ikhlas. Maka tuh Jibril, ayo diusengin, jawab. Tadi pengalatara, ya Allah, ikhlas itu apa? Tadi pengalatara, kodangi. Ikhlas itu sir, rahasiaku. Akulah yang tahu dengan orang yang bersangkutan. Apa makna daripada peristiwa ini? Ajak terkau-kau. Ya boleh mana? Aku coba awan dong, selesai ini itu. Satu, itu pelajaran Pak. Kemudian ikhlas itu kita yang tahu. Kapan kita mengatakan, wareko ye, ikhlas kau wareko. Dia adalah ikhlas. Apa tadi rahasia? Isen. Tapi kalau dia hanya memberi, dia mengharap kepada Allah, itu baru ikhlas namanya. Makanya itu Syekh Nawawi Al-Bantani membagi tingkatan ikhlas dalam 3 tingkatan. Ya, ini pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama, angka yang senge ikhlas awam. Ada namanya ikhlas yang kedua, ikhlas khawas. Yang ketiga ada namanya ikhlas al-khawasis lil khawas. Kalau kita runtut dalam pengertian letter-leknya, ikhlas itu ada namanya ikhlas dunia, ada namanya ikhlas akhirat, ada namanya ikhlas karena Allah. Nah ini dulu. Pertama, ada yayasan ikhlas dunia. Kalau kita sholat, Bapak Ibu, kan ada 2. Selalu mengharap surga neraka. Kemakaran. Mau masuk padang, itu enggak ke neraka. Mau masuk padang, belok kata masuk surga. Berarti itu namanya ikhlas dunia. Ikhlas dunia itu masuk kategori ikhlas dagang. Tepuk nama dagangi, untung rugi bawang. Ya kau atau beribadah hanya karena keuntungan akhirat. Saya melaksanakan salat tahajud bangun 3 malam, kenapa? Mengharap pahala yang banyak di sisi Allah. Itu ikhlas dunia. Apa dino? Bapak Ibu hadirin. Jadi kalau ada orang beribadah karena untung-untungan saja, selalu mengharap pahala seperti ini, itu baru ikhlas dunia. Ikhlas akhirat tadi itu hanya berdasarkan karena takut kepada Allah. Ya, kalau akhirat selalu mengharap surga neraka. Saya beribadah, saya sholat karena saya takut dengan neraka dan saya mau masuk surga. Berarti baru ikhlas akhirat. Ikhlas yang paling tinggi, ikhlas karena Allah. Apa itu? Ikhlas karena Allah tidak lagi berdasarkan
siapa palanna wa birjama, tidak lagi berdasarkan belok tamasulu begitu ke neraka, tetapi ikhlas yang namanya ikhlas karena Allah semata-mata isabba mimmi riona wong Allah Ta'ala. Kita beribadah ikhlas apa? Ikhlas karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kuriona wong Allah Ta'ala atau barakai, insya Allah kita jauh berada pada tingkatan yang paling tinggi yang namanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ikhlas yang konkret, kata Nabi, komelo komakul ikhlas citi, lupakanlah perbuatan baikmu kepada orang. Ajak lalu menggerangi aku berkopi DC, mana apa apa menggerang aku berkopi DC, tolong melo perhiasan. Dua, al-lupaitawi janna tawi riwatat kalimu, yo panna panna menggerak janna tawi riwatat kalimu, tolong melo kumak kabala. Al-lupai bawah. Tiga, jangan pernah kau ingat kebaikanmu kepada orang. Jangan pernah ingat. Kenapa? Kapan kita ingat? Selalu ada perasaan bangga diri. Tapi ingatlah kebaikan orang kepada kita. Yo pada peraturan negara di Cina terlibat kalimu, insya Allah ada pengalatan di sini agak-agak untuk apa? Untuk membalas kebaikan itu. Contoh yang kedua, ikhlas yang konkret. Agak Pak Bu, kita habis makan enak-enak, habis minum yang enak-enak. Tiba-tiba, pergi minum kopi susu, pergi minum teh, pergi minum pokoknya yang enak kita minum. Tiba-tiba, selesai kita minum itu, kita pergi buang air kecil. Ingat rambut pakai yang masuk. Ada nggak yang menyesal pada saat dia buang air kecil? Masuk di kopi susu, masuk di Coca-Cola. Ada yang menyesal? Berarti itu namanya ikhlas. Yang lebih di atasnya lagi, buang air besar, perokoman lima, perokoman desa, di mana ada. Kira-kira kalau aku buang air besar, mengira mau pakai lo ke bide, ini kisah dia ulangi. Ada kan? Begitu selesai keluar, langsung tinggalkan. Itulah ikhlas. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan berharaplah karena Allah, dan Allah, kita butuh Allah dan kita butuh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran kita alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin, lengkaplah sudah kita acara tasbih kita, alhamdulillah sudah ada juga Regruta Dr. Haji Sulaiman Mila bersama dengan kita, Bapak Ibu hadirin. Dan ini adalah kesyukuran tersendiri bagi jamaah tasbih. Mudah-mudahan ini semakin termotivasi kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah rintis dengan kebaikan, memulai kebaikan itu Bapak Ibu tanya bekan, tetapi anda nongan dari orang lain. Alhamdulillah kita bersyukur Bapak Ibu hadirin sudah bisa kita mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Sabaya sing ulawang Pak, itu ulawangi namoko bungkai tetai lalang. Ya, dimanapun dia, yang namanya Mas pasti akan bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kedepannya insya Allah acara kita jauh lebih berkembang lagi dan kita saling mendoakan di antara satu yang lain untuk senantiasa dapat memakmurkan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Pinang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.